Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Saya pejuang garis 2. Pagi ini pengen cerita tentang pengalaman saya berjuang untuk mendapatkan momongan, karena di pernikahan saya yang udah 1 tahun lebih dan usia saya yang udah 30 tahun ke atas tuh ya. Jadi udah mulai ngerasa khawatir. Sebenarnya sih di berapa bulan sebelum 1 tahun pernikahan itu udah mulai ngajakin suami buat periksa gitu kan, dokter, karena kan yang dikhawatirkan itu usiaku juga kan udah di atas 30 gitu. Karena suamiku ngeliat saudaranya yang dulu juga sempat susah dapat momongan setahun lebih gitu, baru hamil anak pertama, dia selalu bandingin gitu, santai aja gitu, dia bilang kan belum 1 tahun juga, nanti pas udah 1 tahun tuh dia bilang gitu juga, nanti sabar, kan baru 1 tahun gitu. Setelah itu pas 1 tahun 3 bulan aku tuh coba buat ngajakin lagi, dan pada akhirnya dia mau. Jadi periksa yang pertama itu di tanggal ini loh teman-teman, di tanggal 29 Juli. Pertama cuman dikasih obat hormon, itu datang pas haid kedua kah, dikasih obat hormon dan dikasih vitamin iFolic, vitamin D3, dan total datang hari pertama itu 1.300.000 ke atas lah. Dan disuruh, karena kliniknya itu cuma adanya USG perut, jadi seminggu setelahnya itu disuruh kontrol lagi buat USG transvaginal. Pas cek USG transvaginal itu cuma dikasih resep untuk vitamin D1000, jadi total nggak sampai 300 sih. Terus jadwal haid ditunggu, berharapnya nggak haid, ternyata aku tuh haid. Jadi promil pertama gagal tuh ya. Terus karena ngerasa nggak cocok juga kan sama dokternya, karena dokternya kayak nggak responsif, kayak masih junior lah, kurang pengalaman. Dan ini tuh hasil USG aku loh, ini di tanggal 29 USG pertama. Telurnya bagus sih sebenarnya, ukurannya ada yang 3. Dan maaf ya teman-teman, mau lihat hasil USG nya kan. Ini USG ketiga. Sebenarnya sama dia ini loh, pas bagus-bagus, cuman mungkin tapi nggak dijelasin, tak ada penyakit kan, tak ada apa gitu. Terus karena ngerasa kurang puas sama dokter yang pertama,
aku ngajakin suami buat cek ke dokter yang lain. Jadi waktu itu kebetulan ada temen Facebookku yang sama-sama kayaknya pejuang garis 2 juga gitu kan. Jadi dia merekomendasikan buat ke dokter yang ada di Samarinda, namanya dokter Irfan. Cowok sih, cuma ya nggak apa-apa, namanya pejuang kan, apapun harus dilakuin. Terus promil kedua itu di tanggal 22 bulan 9 USG, terus dikasih vitamin namanya Femaplex 1,5 strip, isinya 15 pil buat 5 hari, buat membesarkan sel telur gitu kan. Harganya 825. Terus seminggu 10 hari kemudian disuruh datang lagi dan dicek. Memang dijadwalkan buat disuruh suntik pemecah telur. Jadi pas tanggal 2 itu datang di USG plus disuntik pemecah telur dan dikasih vitaminnya nggak ada nama sih, nggak tahu apa namanya. Totalnya 2 juta. Terus ditunggu sampai jadwal haid. Jadi kalau misalkan kata dokternya ternyata gagal dan haid, disuruh datang di haid kedua. Dan ditunggu jadwal haid tuh harusnya tanggal berapa ya kemarin. Pokoknya ternyata gagal juga gitu kan. Terus datang di USG lagi, disuruh ambil darah. Karena katanya dari darah itu kita tahu berapa sisa sel telur. Karena usiaku kan udah 30 lebih. Jadi disuruh ambil darah buat cek AMH. Cek AMH itu ternyata hasilnya 1,15. Normalnya 1, berapa ya? Tuh. Terus dikasih vitamin namanya Queenfit total 1.600.000 dan sampai sekarang obatnya belum habis. Tuh, obatnya kayak gini. Isinya kalau nggak salah 30. Boxnya panjang. Totalnya 16 ya, teman-teman. Dan kontrol keempat di tanggal 27 bulan 10 di USG lagi, terus dikasih obat namanya Osteosan sama DHA 25. Total 1.300.000. Ini obatnya. Sampai sekarang belum diminum. Kenapa? Nanti tonton sampai habis ya. Terus di tanggal 27 itu kan nggak diapa-apain tuh, cuman di USG transvaginal dikasih obat. Terus awalnya disaranin buat tiup rahim. Tapi karena ini dia bilang karena faktor umur, terus kalau tiup rahim itu kan belum tentu juga langsung berhasil gitu. Nanti kalau habis tiup rahim itu katanya mau disuntik hormon. Suntik hormon kan kalau misalnya
apa tuh banyak sumbat kan percuma. Karena mau cepat faktor umur tadi, jadi dokter pas datang ke kontrol keempat itu, dokter langsung nyaranin aku buat operasi laparoskopi di tanggal 31 bulan 10. Ambil surat pengantar, total bayar 15.585.000 buat sewa alat dan obat-obatan. Jadi ternyata BPJS ku itu terhalang karena belum aktif. Selama aku ikut suami, pas awal baru datang sebenarnya udah diurus. Tapi ternyata yang ngurusin itu berkas udah keluar dari kantor perusahaan suamiku kan. Jadi pas ditelepon ke kantornya BPJS, ternyata BPJS ku ada tunggakan total 3.468.000. Langsung pas udah tahu suamiku langsung dilunasin gitu kan, langsung ditransfer. Saat itu juga aktif. Setelah aktif, pas hari Selasa, tanggal berapa itu ya, hari Selasa, buat tindakan laparoskopi. Jadi hari itu kami dari klinik langsung ke rumah sakit Siaga Samarinda. Berangkat siang, terus nyampenya sore jam 4 klinik, ngambil surat pengantar tadi, tanggal 31. Terus karena jadwal tindakannya juga jam 9 malam gitu kan, jadi tanggung kalau mau pulang karena perjalanan dari rumah ke Samarinda itu 2 jam, kurang lebih 2 jam setengah lah. Jadi pas itu kami nungguin di masjid Islamic Center sampai maghrib. Terus kata dokternya paling lambat udah ada di rumah sakit itu jam 7. Udah sholat gitu kan, sholat maghrib, langsung sholat isya. Habis sholat isya langsung pergi ke rumah sakit. Pas jam 7 datang daftar. Ternyata di pendaftaran itu pun BPJS ku bermasalah. Karena ternyata ada denda yang harus dibayar. Dan tau nggak totalnya berapa? Totalnya tuh 4.778.460 rupiah. Jadi buat BPJS aja tuh udah mau 8 juta lebih gitu kan. Ya karena ya taulah kalau orang rumah sakit itu kalau kita pakai BPJS tuh pelayanannya ya nggak usah dijabarin ya, tahu sendiri gitu. Apalagi kasusnya kami ada denda dan harus dibayar saat itu juga. Karena suamiku nggak mau ribet ya dibayar saat itu juga, dan raut muka tempat pendaftaran itu orang-orangnya langsung berubah, langsung ramah gitu. Jadi udah ngurus administrasi, aku di ruang IGD dipasang infus, mulai ini kan untuk proses tindakan. Dan tepat di jam
jam 8:30 malam aku udah masuk ruang operasi. Di situ tuh ya Allah rasaku, karena pengalaman pertama kan, dan di sini pun aku nggak ada keluarga kecuali suamiku, yang nungguin pun suamiku. Jadi di dalam ruangan itu tuh rasanya tuh pengen mundur gitu kan, tapi ya harus tetap jalan karena semuanya udah diproses gitu kan, udah disuntik, dimasukin biusnya melalui infus gitu kan. Yang aku mulai nggak sadar itu pas dipasang yang buat di hidung, blek, pokoknya langsung gelap, langsung nggak tahu apa-apa lagi setelah itu. Dan 1 jam kemudian, jam 10 lebih itu tindakannya selesai. Tapi tahu nggak teman-teman, yang buat hatiku hancur, ternyata ada kesalahan teknis, kesalahan dari pihak medis yang buat kakiku gosong, luka, terbakar, dan lumayan gede. Itu gara-gara awalnya dokternya bilang karena kulitku sensitif, dia ngomong sama suamiku. Dan pas udah dipindahin di ruang perawatan, aku lihat kakiku tuh pas dibuka. Awalnya aku santai gitu kan, karena belum terlalu kelihatan jelas, warnanya tuh putih. Jadi lama kelamaan, mungkin karena efek bius juga kan, masih efek bius tuh, jadi nggak ada rasa apa-apa tuh, dipencet, dipegang, nggak ada rasa apa-apa kakiku. Kebetulan waktu itu cuma 1 hari aja di rumah sakit, karena kata dokternya udah boleh pulang. Karena aku juga nggak betah, karena suasana rumah sakitnya tuh pusing pokoknya, nggak bisa istirahat. Jadi aku memutuskan buat pulang aja gitu sorenya. Jadi udah pulang jam 5 kalau nggak salah, keluar dari rumah sakit. Itu masih mungkin efek biusnya masih kan, jadi mual sepanjang jalan itu, mual, mau muntah, pokoknya campur aduk. Terus yang dikasih waktu itu dibawa pulang cuma dikasih ini kasa 1 kotak, terus dikasih salep Sulfadine Silver, dan harganya tahu nggak, 28.000 saja untuk kakiku yang gosong. Dan dikasih 1 botol cairan infus. Obatnya dikasih sih, obat antibiotik sama obat nyeri, 1 strip gitu kan. Terus dijadwalkan kembali buat kontrol itu tanggal 4 bulan 11. Dan gak tahu kenapa alasannya. Dan sebenarnya dokternya menyayangkan kejadian itu kan, kakiku luka gara-gara alat medis, keteledoran gitu. Tapi yang aku sayangkan dan yang bikin aku kecewa itu kayak nggak ada pertanggungjawaban dari rumah sakit gimana ke depannya kakiku gitu kan. Dan yang dikasih pun cuma obat ya sekedarnya aja. Terus di klinik itu pas kontrol aku cuma membayar
Katanya biar nggak terjadi keloid dikasih ini salep namanya Sodermix sama antibiotik dan total bayar waktu itu membeli salepnya saat aku harus luka karena rumah sakit pun harus pasien yang bertanggung jawab sendiri. Salepnya bayar 165 kalau nggak salah. Terus antibiotiknya 125 kalau nggak salah. Di situ juga cuma dikasih ini aja, diganti, ditutup perban aja kan yang bekas-bekas operasi di perut kemarin, takutnya kena basah pas mandi. Dan lukaku dibersihin sama ini bidan yang di klinik, dibersihin terus dikasih salep yang dikasih dari rumah sakit. Menurut teman-teman gimana kalau teman-teman di posisi aku? Ini kakiku ya teman-teman, maaf ya kalau agak sedikit jorok sedikit. Nih kakiku jadi kayak gini. Hari pertama, hari kedua nyampe rumah tuh kadang tengah malam aku tuh bangun gitu kan, aku lihat kakiku tuh sedih banget ya, karena kan mungkin ya pasti sembuh tapi bekasnya itu kan gak bakal hilang, mana lagi kalau misalnya jadi keloid. Ya Allah, itu gara-gara orang. Kalau misalnya gara-gara kita sendiri mungkin gak terlalu sakit hati gitu kan. Dan pas kontrol itu pun dokternya bilang kalau ternyata alatnya itu rusak, bukan karena kulitku sensitif. Aku benci pokoknya aku benci. Aku gak mau lagi datang ke rumah sakit itu. Dan dokternya bilang kalau kejadian itu tuh udah beberapa kali terjadi. Aku gak tahu nasib mereka yang sama seperti aku, ngalamin seperti aku gini. Mana luka habis operasi kan belum sembuh total, terus mau mikirin lagi program, harus fokus program setelahnya, ini ditambah lagi luka yang dibuat oleh orang lain gitu kan. Ya udahlah, itu aja pengalaman aku. Buat mau yang nanya-nanya silakan komen, dan buat yang punya pengalaman yang sama kayak aku boleh sharing dan kasih pendapat dan saran buat aku gimana baiknya aku ke rumah sakit itu. Apakah harus pasrah, harus nerima, atau harus komplain? Gitu aja ya teman-teman. Terima kasih udah mau dengerin. Semoga kalian sehat selalu. Buat yang berjuang juga seperti aku, semoga perjuangan kalian berbuah manis. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.